Yang keempat, pembahasan yang keempat, apa hukumnya menikahi wanita hamil? Karena ada sebagian ustadz yang mengatakan sepakat para ulama boleh bilang. Enggak, ini ada khilafnya. Ya. Ada khilafnya. Yang mengatakan bolehnya menikahi ataupun sahnya, bukan boleh ya, saya katakan sahnya menikahi wanita hamil adalah madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi. Yang mengatakan tidak sah menikahi wanita hamil sampai benar-benar dia melahirkan dalam madhab Hambali dengan madhab Maliki. Ini Pak yang kita bilang adalah hamil di luar nikah. Kalau hamil di dalam nikah, dia dicerai dalam keadaan hamil, ini sepakat para ulama, nggak boleh dilamar, bahkan lamar aja nggak boleh. Yang boleh apa Pak? Disindir aja ya, masalahnya di kiasan. Bilang sama bapaknya wanita itu, Pak, ini bunga ini nanti biar saya yang siram Pak ya. Bapaknya nggak paham, ya udah siram aja Pak. Bapaknya nggak paham kiasan gitu ya. Maksudnya menantunya baru meninggal, putrinya menjanda, cantik, dikejar, lamar belum boleh karena masih indah. Yang boleh ada apa? Bilang lamar nggak boleh. Mbak, saya mau lamar, nggak boleh, itu haram. Bolehnya apa? Kiasan. Bilang ke wanitanya, ya nggak perlu takut lah, nanti kalau dia udah lahir biar saya yang rawat, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Aku tunggu jandamu itu. Nah, maksudnya apa? Bilang ke bapaknya, nanti biar saya siram bunganya Pak. Maksudnya anak bapak kalau sudah selesai indah, saya nikahi Pak. Ini namanya kiasan. Nah, ini kalau hamil ditinggal mati, hamil ataupun hamil dengan sah menikah. Yang kita bicarakan ini adalah hamil di luar nikah. Apa hukum menikahi dia selama masa hamil tersebut? Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Dan di Indonesia, KUA di Indonesia itu berpendapat mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i mengatakan boleh, sah. Terus susahnya mau apa? Masa sudah disahkan oleh KUA, ustadznya masih mengatakan tidak sah? Ini menurut saya tidak pantas. Ya, silakan ustadz berpendapat bagi ustadz sendiri. Kalau memang ditanya ustadz berpendapat dengan ustadz tadi, nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia ternyata menikah di KUA, disahkan oleh KUA, nggak boleh Anda bilang kalian berzina. Ini sudah keputusan negara, pendapat yang dipakai oleh negara. Kalau tanya sama Anda jawab menjawab dengan jawaban yang memang sudah seyakin yang Anda yakin. Namun kalau sudah dipraktekkan oleh KUA, ya sudah. Masa Anda membongkar, wah nggak boleh kalian haram. Ya, ini pendapatnya kok, boleh. Ya, karena di Indonesia mazhab Syafi'i. Yang jelas saya ingin menyampaikan di sini adalah bukan kesepakatan para ulama menikahi wanita sedang yang hamil. Dan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi sendiri ini mereka berbeda pendapat. Setelah sah nikah, bolehkah dia menggauli wanita ini yang sedang hamil ini? Kalau memang janinnya itu bukan berasal dari dia. Mazhab Hanafi mengatakan nggak boleh digauli, tunggu sampai melahirkan, tapi nikahnya sah. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh digauli, walaupun itu janin dari orang lain. Ini berbeda pendapat lagi ke hal ini. Allah Ta'ala alam, kalau saya pribadi sampai sekarang ya berpendapat tidak boleh, harus menunggu sampai melahirkan. Allah Ta'ala berpendapat mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Cuma masalahnya adalah yang mengatakan sah, yang mengatakan tidak sah sudah kita tinggalkan sudah. Yang mengatakan sah, apa pendapat mereka
tentang anak yang lahir tersebut apakah dinasabkan kepada suaminya yang dinikahi dalam keadaan hamil ini atau tetap dinamakan anak zina. Gimana ini? Mari kita lihat ke mazhab Syafi'inya yang dipraktekkan di Indonesia. Gak usah melihat mazhab Hambali. Mazhab Hambali sudah dari awal gak sah, berarti anak zina itu tetap anak zina. Menurut mazhab Syafi'i, anak itu anak siapa? Tetap namanya anak zina, hanya dinasabkan ke ibunya, tidak punya bapak, atau anak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya sedang hamil ini, yang mana kemudian dia boleh menjadi wali, wajib menafkahi, hak bisa mewarisi, yang mana istilahnya hukum perdata berlaku antara mereka berdua. Gimana? Ketika di S2 saya di IAIN membahas masalah ini dengan makalah-makalah, teman saya membawakan dia mendapatkan bagian ini untuk makalahnya dia. Dikatakan mazhab Syafi'i mengatakan anaknya tetap anak dia. Saya pribadi tidak mau hanya sekedar mengatakan mazhab Syafi'i. Nah, itu orang awam misalnya kamu ceritakan. Saya butuh referensi. Ya, saya sebagai akademik nggak akan menerima hanya mazhab Syafi'i gini. Mana referensinya? Karena ini kamu sedang bikin makalah. Makalah tanpa referensi nol, nggak dianggap. Saya lihat referensi dia buku-buku zaman sekarang, pendapat akademisi zaman sekarang. Saya bilang, ini nggak boleh seperti ini. Ini kamu comot dari internet aja nih kan. Ketika saya dia cari internet, memang seperti itu disebutkan. Kamu bilang mazhab Syafi'i mengatakan gini, kok referensinya bukunya orang lain? Harus kamu sebutkan bukunya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i banyak sekali. Baik, saya bilang saya minta ke antum yang mengatakan tetap dinasabkan ke bapaknya, tolong carikan satu pendapat dari mazhab Syafi'i saja yang mengatakan gitu. Anak tunggu tuh sampai tamat nggak dibawa. Kemudian anak tunjukkan pada dia. Saya bisa nunjukkan pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak dinasabkan ke dia. Saya cari yang tambah Syamilah nih. Terdiam dia. Jadi sekarang berarti harus dipisahkan. Menurut mazhab Syafi'i sah, tapi anaknya tidak dinasabkan kepada dia menurut mazhab Syafi'i. Jadi hati-hati yang bapak ada yang mengatakan kan sudah disahkan oleh KUA. Iya, nikahnya sah. Itu anak bukan anakmu. Berarti ya sudah, nikah nanti nikahkan oleh Pak KUA, Pak Mudin. Waris nggak dapat warisan. Kalau kamu kasih waris ke dia juga, kalau dia dapat waris juga, berarti menzolimi ahli waris yang lain. Sebenarnya ini tidak berhak dapat waris dan konsekuensinya panjang, Pak. Makanya hati-hati dalam persidangan. Ada sebagian ulama yang kalau ditanya tentang halal dan haram jual beli makanan, ucapkan. Tapi giliran tanya halal haram dalam masalah pernikahan sama talak, nggak berani ngomong, Pak. Kenapa? Beliau mengatakan kalau masalah ini rentetannya panjang, rentetannya sampai ke anak cucu. Saya bilang, ini anakmu, ternyata bukan. Sudah dinikahkan, sudah menunjukkan. Ya, makanya zina itu fahisyah benar, Pak. Perbuatan yang sangat keji, yang membuat seseorang yang lahir tidak punya orang tua. Bukankah itu sangat kejam, Pak? Sangat kejam. Dia butuh yang menyayangi, butuh yang mengayomi, butuh yang menafkahi, nggak punya. Gara-gara itu yang menzinai ibunya itu. Alhamdulillah min dzalik. Ya, ini harus dipahami tentang hukumnya, bagaimana khilafnya, bagaimana diterapkan di Indonesia, dan harus tahu juga apa konsekuensinya. Berarti kalau ada kejadian yang benar-benar dia yakin ini saya nikah ketika sudah hamil, Ustaz, terus saya menikahi dia, terus lahirnya, udahlah, berlapang dadalah ketika Anda menikahkan anak tersebut. Bilang langsung sama Pak KUA, Pak KUA, biar Bapak KUA aja yang nikahkan ya, jangan saya. Nah, biar yakin sah. Makanya banyak ada orang-orang nanya ke saya, Ustaz, ini ternyata setelah nikah baru dibilang oleh bibinya, kamu istrimu itu dinikahi oleh bapaknya, sudah hamil duluan. Istrimu itu
mertuamu itu dinikahi oleh oleh suaminya itu, istrimu itu sudah ada dalam rahimnya. Ayo gimana nggak sakit itu Pak? Ada kejadian, tanya sama saya. Dia bilang, wallahu alam, saya nggak berani berfatwa dalam hal ini. Sakit sekali kan itu, sakit hati. Jadi yang cerita siapa? Ya bibinya. Ya, jadi jagalah anak-anak kita, jagalah generasi-generasi kita agar tidak terjadi seperti ini. Karena ini cukup sekali terjadi ini, Pak. Sudah satu modalnya ini nggak bisa direparasi. Kalau rusak, yang ini nggak bisa direparasi. Sudah, konsekuensinya akan berjalan terus.